Ku telah jatuh hati bertanya, di dalam hati telah menjelma cinta. Kau aku selalu dalam mimpiku, di langkahmu serta hidupku. Engkaulah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawa diriku selamanya. Bergetar hatiku saat ku berkenal dengannya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupku. Engkaulah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawa diriku selamanya dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupku. Engkaulah daku kini juga nanti, hatiku, bawa diriku selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali sore hari ini saya hadir di salah satu program istimewa podcast diseminasi konten positif dengan tema yang sangat menarik, di mana beberapa hari lagi kita akan menyongsong salah satu kegiatan yang telah ditunggu oleh masyarakat di Indonesia, di mana kita akan mudik bersama dengan kesiapan daerah istimewa Yogyakarta menyambut 5 juta pemudik. Bersama saya Bara Zulfa, dan nantinya akan menghadirkan narasumber-narasumber hebat di bidangnya. Namun jikalau kita berbicara tentang libur cuti yang beberapa hari lalu kita sempat mendapatkan informasi, pemirsa, akhirnya ini telah diundur kembali dan dilangsungkan pada tanggal 19, 20, 21, 24, dan 25 April. Dan ini menjadi hari dan pertimbangan pemerintah pusat untuk menambah dan juga menggeser ya hari libur lebaran tersebut dalam rangkaian cuti untuk menghindari kemacetan yang nantinya akan terjadi di Pulau Jawa khususnya. Tidak hanya itu saja, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada tanggal 21 April 2023. Di sisi lain, dari hasil survei yang telah didapatkan Kementerian Perhubungan, terdapat 123 juta pemudik yang diprediksi akan mudik di tahun 2023 ini. Dan ini sangat sesuai dengan apa yang nanti akan kita bahas bersama. Bagaimanakah daerah istimewa Yogyakarta yang akan bersama menyambut para pemudik ataupun wisatawan yang datang secara khusus untuk menuju ke daerah tercinta ini, daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan selangkah lebih dekat dengan narasumber-narasumber hebat yang sudah ada di samping saya, pemirsa. Terima kasih Anda juga telah menyaksikan melalui YouTube Kominfo DIY. Terima kasih. Karena nanti kami juga akan memberikan kesempatan Anda, untuk Anda yang bertanya, akan ada hadiah spesial yang akan saya berikan untuk Anda semuanya. Kita akan selangkah lebih dekat dengan yang paling cantik di tengah-tengah kita. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Beliau Ibu Nimade Divanti Indrayanti SDMT, Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore Ibu Made. Selamat sore Mas Bara. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana sore hari ini? Lancar puasanya Ibu Made? Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Tinggal menghitung beberapa menit lagi. Soalnya ini hetik-hetiknya gitu. Hetik-hetiknya. Ya. Menuju kita bentar lagi bakal mudik Ibu Made ya. Udah nggak
nggak bisa yang benar-benar pelan-pelan gitu. Kita harus benar-benar mempersiapkan yang terbaik untuk warga dan masyarakat. Luar biasa. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran Ibu Made. Selanjutnya saya akan selangkah lebih dekat dengan beliau, adalah Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak RM Sinar Biat Nurjanat SE atau Pak Sinar. Selamat sore Pak Sinar. Selamat sore Mas Bara. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat saya Bapak Sinar ya. Saya. Alhamdulillah semuanya lancar Pak puasa? Lancar insya Allah. Lancar insya Allah semuanya ya. Baik, terima kasih, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Sinar. Dan selanjutnya kita juga akan berikan satu kesempatan terbaik untuk sosok yang paling dekat. Wah, ini Bapak yang ganteng juga, nggak kalah ganteng dengan kita ya Pak Sinar ya. Beliau Bapak Heri Editri Wahyu Nugroho SIP MSI, Kepala Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang Pak Wahyu. Selamat sore, salam sehat selalu. Salam sehat selalu Pak Wahyu, gimana kabarnya? Tetap semangat. Tetap semangat dan sehat ya. Luar biasa sekali pemirsa. Dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih untuk Velos Kustik. Velos Kustik yang sudah memberikan hiburan terbaik. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Velos Kustik. Dan tentunya untuk pemirsa yang saat ini sudah bergabung sore hari ini, sesuai dengan janji saya tadi, saya akan membahas salah satu tema menarik, kesiapan daerah istimewa Yogyakarta menyambut 5 juta pemudik. 5 juta pemudik adalah jumlah yang tidak sedikit Ibu Made, Bapak, Pak Sinar, Pak Wahyu ya, dimana nanti kita akan bersama-sama untuk memberikan kesempatan narasumber-narasumber hebat di bidangnya untuk mengupas tuntas pada kesempatan sore hari ini. Kita langsung masuk ke sesi pertanyaan pertama, di mana ini juga pasti sudah ditunggu-tunggu oleh para pemirsa yang ingin tahu seberapa jauh persiapan dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ke Ibu Made untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik, Ibu ya. Di Sub DIY ini menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas atau mungkin bagaimanakah yang akan dipersiapkan sendiri, tapi sebelum kita ke arah itu, bagaimanakah hal yang disiapkan oleh Disub untuk menyambut 5 juta pemudik, Ibu Made? Ya, terima kasih Mas Bara. Jadi sebenarnya tahun ini tahun spesial juga karena COVID-nya itu mungkin sudah agak dilonggarkan, walaupun masih pandemi ya. Betul. Masih pandemi. Jadi animo masyarakat untuk kemudian melakukan mobilisasi juga lebih besar dari tahun yang lalu. Tadi seperti yang disampaikan Mas Bara, ini berdasarkan survei dari Kementerian Perhubungan, itu kan 123,8 juta. Betul. Rakyat Indonesia yang akan melakukan perjalanan pada libur Lebaran ini. Sedangkan DIY itu mendapatkan 5,9 juta yang masuk ke provinsi ya, yang keluar 1,7 karena memang kan DIY itu kan daerah pendidikan juga ya. Betul. Jadi banyak orang-orang dari luar juga yang di sini, nah itu yang keluar 1,7. Dalam arti memang lebih besar dari tahun yang lalu. Kemudian akses menuju DIY itu juga sudah sangat bagus, apalagi ada tol ya sekarang ya. Walaupun kemudian tol yang tambahan baru Jogja Solo itu sudah juga ada yang dibuka, walaupun fungsional. Fungsional itu berarti belum kondisinya seperti sekarang, tapi sudah bisa digunakan. Itu memang masih di seputaran Klaten. Tapi ini juga menjadi bagian penting, berarti aksesnya semakin juga banyak. Nah, ini yang mungkin juga perlu kita sadari bersama. Tambah macet dong, tambah macet, rame gitu ya. Iya, karena berdasarkan survei juga bahwa jenis kendaraan yang paling banyak nanti digunakan adalah kendaraan pribadi. Jadi pribadi. Bukan angkutan umum. Walaupun sudah diupayakan oleh pemerintah dengan menambah ada. Jadi gratis. Untuk Kementerian Perhubungan sendiri mempunyai program gratis, mudik gratis, yaitu dengan angkutan darat melalui bis dan kereta api. Tapi ini sold out. Jadi yang dari Jakarta juga ada yang ke DIY. DIY sendiri mendapat jatah 4 bus besar dan 2 gerbong untuk yang tujuan ke Jogja. Nanti kalau yang bus dia akan di Terminal Giwangan. Ini akan mulai start berangkat dari Jakarta itu tanggal 18 Mei sampai sini 19. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Ya, tentu saja dengan tagline-nya untuk mudik sekali ini adalah aman, nyaman, berkesan. Aman, nyaman, dan berkesan. Berkesan, ya. Okay. Jadi aman, nyaman, tapi terus parkirnya mahal. Wah. Terus ruwet gitu ya. Belum desek-desek yang mana gitu. Tapi berbicara tentang bagaimana untuk benar-benar mensukseskan aman, nyaman, dan berkesan. Upayanya seperti apa? Nah, ini kan kami tidak bisa sendiri. Kita kolaborasi. Yang selalu kita tiap tahun kita lakukan itu adalah mendirikan posko ya. Posko statis, kemudian nanti ini kolaborasi ya dengan jajaran kepolisian, juga dengan
kesehatan dan teman-teman yang lain ini dari dinas yang provinsi maupun dengan kabupaten kota. Selain itu kita melakukan patroli. Baik. Sebelumnya kami melakukan ramcek. Ramcek itu apa? Ramcek itu adalah memeriksa kelaikan kendaraan, khususnya untuk angkutan umum dan angkutan barang. Ini untuk menjamin bahwa baik orang maupun barang yang nanti akan diangkut ini benar-benar sampai tujuan dengan aman dan selamat. Seperti itu. Jadi nanti walaupun nanti pada saat hanya itu juga kita melakukan random untuk ramcek, tapi sebelumnya juga kami sudah melakukan itu. Dan nanti kalau kendaraan-kendaraan yang sudah lolos uji kita kasih stiker. Jadi ada stikerisasi. Ini juga sebagai sosialisasi kepada masyarakat. Monggo kalau masyarakat menggunakan angkutan umum, pakailah yang sudah berizin pertama. Yang kedua layak jalan. Dengan apa cara mengetahuinya? Yaitu lihat di situsnya Kemenhub. Ya, itu ada Spion 6 namanya. Jadi cari Spion 6, nanti di situ bisa terlihat. Oh, saya mau pakai bus A gitu ya. Ini dia sudah aman, sudah layak ya. Atau itu dari kita berikan posko. Kemudian kita survei nih, mana sih jalan-jalan jalur-jalur yang rawan kecelakaan, rawan kemacetan, rawan longsor. Nah, selain itu juga kondisi jalan yang dalam artian tidak direkomendasikan untuk dilalui karena apa? Rusak. Contohnya ini yang mungkin juga sudah di media massa juga, Atuk Terong, Kemangunan. Itu nanti akan ada pembatasan. Kendaraan berat tidak bisa melewati itu. Kemudian ini akan kita publikasikan supaya masyarakat itu harapannya kalau melakukan perjalanan itu yang sudah terencana. Dan tidak tiba-tiba gitu ya. Jadi istilahnya smart traveler. Betul. Jadi kalau mau pergi itu, saya mau kemana? Saya naik apa? Kapan berangkatnya? Kan begitu ya. Jadi semua sudah, kita lihat jalurnya. Ini aman apa tidak? Baik, luar biasa Ibu Made ya. Jawabannya secara garis besar ini terangkum ya, benar-benar menjadi satu gitu persiapan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah ini selanjutnya kalau ngomongin tentang segala program yang saat ini sedang diupayakan, otomatis juga akan berkolaborasi dengan Diskominfo Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Wahyu. Nah ini giliran Pak Wahyu nih, biar dari tadi enak lihat Bu Made gitu, karena giliran sekarang Pak Wahyu. Pak Wahyu, segala program yang saat ini dilangsungkan oleh Dishub Daerah Istimewa Yogyakarta begitu luar biasa, tapi ini tidak akan berhasil jika hanya satu saja, perlu kolaborasi. Apa yang dilakukan oleh Diskominfo saat ini untuk nantinya mendukung program-program yang dilakukan oleh Dishub, Bapak? Terima kasih Mas Bara. Kami mendukung tadi tagline yang disampaikan Bu Made tadi kan aman, nyaman, dan kesan. Supaya juga untuk itu kami memang akan menekankan pada fungsi komunikasi informasi Mas Bara pemirsa. Jadi informasi sehingga kami ada beberapa hal yang sudah kami siapkan. Misalnya saja terkait dengan kami punya kanal media sosial, GTV, Videotron gitu. Atau juga kami sudah menyiapkan infrastruktur koneksi internet, atau juga jaringan FO itu. Kemudian kami juga sudah menyiapkan aplikasi yang semua itu bisa tadi diakses. Bisa diakses. 3 hal tadi kemudian kami kondisikan untuk menyambut mudik dan lebaran tahun 2023 ini. Tadi sampaikan misalnya Bu Made, kalau mau ke objek wisata harus terencana gitu. Kami juga menginformasikan terkait dengan kepada masyarakat supaya juga ini sudah terencana, termasuk misalnya ya bisa dengan koneksi internet atau juga informasi-informasi yang kita sajikan melalui media sosial atau juga CCTV Mas. Sehingga beberapa CCTV alhamdulillah sudah ada di banyak di tempat wisata gitu yang kemudian masyarakat bisa mengakses, bisa melihat loh ini kondisi jalannya, ini kemudian kondisi di lokasi wisata sehingga masyarakat bisa memilih mana kemudian yang mau dikunjungi ya Pak ya. Mengetahui medan dulu sebelum ke tempat wisata, biar bahasanya itu kalau bahasa gaulnya sesuatu yang tidak disesuaikan tuh biar nggak kena prank ya. Karena kalau kena prank itu kan bukan jadi berkesan, malah jadi apa Bu Made? Jadinya sedih kan ya, karena tidak sesuai dengan harapan, apalagi bawa sekeluarga besar gitu ya Pak Sinar, Bu Made dan juga Pak Wahyu. Jadi banyak sekali hal yang dilakukan, upaya penguatan media sosial dan juga informasi yang diberikan melalui segala platform, terdiri dari ada JTV, ada juga media sosialnya, ada CCTV, ada apa lagi Pak Wahyu? Ada aplikasi. Kami punya aplikasi Jogja Istimewa. Jogja Istimewa, ini adalah aplikasi informasi terkait dengan kuliner, wisata atau juga hal yang lain, termasuk CCTV, termasuk misalnya juga ada keluhan, pengaduan kami juga ada
e-lapor. E-lapor. Ya. Jadi dalam satu genggaman kita bisa dapetin semua yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyu. Jadwal kereta api, jadwal bus Trans Jogja Bu Made itu ada di Jogja. Jadwal busnya Bu Made. Jadwal nongkrongnya Pak Wahyu ada di situ ya? Tidak ada ya? Baiklah, terima kasih, luar biasa. Sekarang saya menuju ke Pak Sinar. Pak Sinar, pemaparan disampaikan dua narasumber sebelumnya begitu luar biasa ya tentang kesiapan dari dinas-dinas masing-masing. Dukungan dari Dewan Pak, dari Komisi B saat ini, apa yang diupayakan dan dilakukan? Monggo silahkan. Ya, terima kasih Mas Bara. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Bu Made dari Dinas Perhubungan dan Pak Wahyu ya, dari Kominfo. Saya kira semua pasti dasarnya adalah melalui pertama monitoring ya, monitoring mudik lebaran tahun lalu atau mungkin juga monitoring pada saat hari-hari libur panjang ya, long weekend. Nah, hasil monitoring itu tentu kemudian menghasilkan evaluasi ya. Hasil dari evaluasi itu saya kira harapannya kemudian menjadi sebuah perencanaan programnya Bu Made dan Pak Wahyu dalam rangka untuk menyambut mudik lebaran yang tahun ini saya kira ini yang sangat ramai sekali Pak. Iya betul. Ya, angka 5 juta itu saya kira ya ini suatu hal yang sangat surprise bagi Jogja ya. Betul. Mungkin sebelum pandemi pun saya kira juga kisarannya segitu ya. Tapi kenaikannya mengalami di tahun ini Ibu Made ya. Karena mungkin selama 2 tahun lebih ini kan masyarakat menahan diri ya. Betul, bertahan. Setuju. Akhirnya kebijakan pemerintah berkaitan dengan PSBB sehingga tentu mereka sudah menahan diri mungkin 2 tahun lebih untuk kemudian tapi memang benar baru tahun ini bisa mudik. Sehingga setuju, ini, Pak. Ya ini menjadi suatu kegiatan mudik yang sangat-sangat luar biasa. Pesannya apa Pak untuk para rakyat dan juga warga yang ingin mudik ke Jogja? Mungkin dari Pak Sinar. Ya saya kira tadi slogan Bu Made tadi saya kira sangat tepatnya. Aman, nyaman, tiga dan hal itu berkesan. Itu yang memang ya harapannya dari kami DPRD tentu itu yang harus menjadi sebuah konsistensi Bu Made dan juga Pak Wahyu ya. Karena 3 hal itu saya kira yang selalu menjadi persoalan mendasar. Setiap kali Jogja ini ya long weekend ataupun juga libur hari raya. Selalu menjadi persoalan yang mendasar. Saya kira baik Bu Made atau Pak Wahyu tadi saya sampaikan tentu juga sudah bagaimana mencoba hasil dari monitoring dan evaluasi kejadian-kejadian yang sudah ya harapannya kemudian hal itu tidak akan terulang lagi ya. Karena tadi yang terakhir kan slogannya kan kesan, aman, nyaman, kemudian berkesan. Nah, jangan sampai kemudian yang terakhir ini berkesan ini kesannya kurang baik karena itu gongnya bagi ya opini Jogja kan begitu ya. Terkait dengan parkir yang kemudian identik dengan mahal. Setuju. Kemudian ya hal-hal lain ya kita makan di kaki lima juga kadang jangan sampai harganya ya mahal dan lain sebagainya. Ini persoalan-persoalan ini saya kira yang kemudian menjadi PR-nya Bu Made dan Pak Wahyu ya. Tentu saya yakin di mudik lebaran tahun ini beliau berdua saya kira akan sudah jauh lebih siap untuk menyongsong masyarakat Jogja yang merantau akan kembali ke kampungnya. Setuju Pak Sinar. Saya kira juga pesan saya ya mudiklah dengan tertib, dengan tenang dan insya Allah pulang ke Jogja akan disambut dengan nyaman. Luar biasa. Saya sih setuju sekali dengan Pak Sinar. Beliau sudah sangat siap. Dilihat dari cara menjawabnya sudah sangat wah, Bu Made ini tahu apa yang dilakukan, apalagi Pak Wahyu ya, tahu apa yang akan dilakukan gitu. Karena memang harus seperti ini. Karena dalam periode yang sama sebelumnya juga pernah terjadi pasti masalah-masalah sebelumnya. Yang ini bisa menjadi PR bersama gitu ya Bu Made. Lalu berbicara tentang nyaman, aman, otomatis kalau kita mudik, kita perlu bagaimana? Kan sebenarnya mudik itu kan cuma momentum di hari itu aja. Terus selanjutnya kita cuma perlu mendapatkan kenyamanan di waktu pulangnya atau menuju atau datangnya. Perlu jalur yang nyaman. Apakah ada rekayasa yang disiapkan oleh Disub Daerah Istimewa Yogyakarta ketika masuk ke Jogja, Ibu? Ya kalau masuk mungkin tidak bermasalah ya, Mas Bara, karena ada 4 jalur utama yang ini menjadi pemudik itu untuk menggunakan itu. Ruas Prambanan Jogja, kemudian dari tempel
ke Jogja, Magelang ya? Ya Magelang itu, Magelang ke Jogja, kemudian Wates ke Jogja, itu kan jalur-jalur yang sangat diminati. Jalur utama kalau kita bisa bicara seperti itu. Jadi berkaitan dengan itu saya kira kemarin apa yang disampaikan Ngerso Dalem juga, kalau yang tidak terlalu berkepentingan ke kota, ya lebih baik kita kasih belok kan ke jalan ring road atau alternatif, dan ini juga sudah kita sudah kita survei, sudah kita siapkan bahannya, jalur-jalur alternatif. Jadi jangan semua numplek di jalur utama ya, jalur utama. Macet sih macet ya, malam minggu, weekend aja kita ini juga sudah macet ya, apalagi besok nambah macet. Sebenarnya macet sih lumrah lah ya, itu ya, hal yang sangat wajar, jalannya nggak nambah tapi volume kendaraannya nambah. Cuman harapannya memang tidak stuck gitu, jadi bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk rekayasa sendiri itu kondisional. Jadi kita akan melihat ketika kemudian dari sistem pengaturan simpang bersinyal kita ini sudah cukup memadai untuk mengatur. Ini kalau simpang bersinyal itu kalau kita bisa lihat, kami punya CCTV ya, CC room itu nanti di kantor kami, kita bisa melihat misalnya ada simpang 4 gitu. Kita lihat lengan-lengannya semua. Antriannya seberapa? Itu kan ada batas minimal, maksimalnya untuk ini perlu nggak kita ubah siklusnya seperti itu. Termasuk kemarin kami kan ini muter ke daerah-daerah juga kita melihat ya, termasuk kemarin ada usulan untuk di Simpang Dekso itu arah masuk untuk alternatif dari Magelang menuju ke Jogja atau dari Magelang yang mau ke Hia. Kondisi arusnya itu kan juga ada kepentingan yang berbeda, ada yang ngejar pesawat, dia sangat ngebut, yang tidak memperhatikan. Ada yang kemudian mau cepat-cepat mungkin ke arah kota. Nah, ini arah itulah yang kemudian kita nanti sesuaikan dari sisi waktu siklusnya. Jangan sampai kemudian ini numpuk panjang sini slow gitu. Betul, ya. Nah, ini itu di situ ya. Jadi kemudian rekayasa yang lain yang tadi sudah kami sampaikan di awal, ini ada ruas jalan yang tidak kita rekomendasikan untuk kendaraan berat karena kondisinya buruk ya, maksudnya karena perbaikannya nanti akan dilakukan di akhir Mei setelah Lebaran. Jalan mana itu? Patuk, Terong. Yang menjadi bahkan tujuan malah paling banyak sebenarnya para wisatawan. Destinasinya luar biasa ya, sampai ke Becici, sampai ke Mangunan ya. Itu kita juga atur. Kalau yang sudah sampai ke Heha nggak bisa terus lagi, harus putar balik. Turun ke bawah lagi kalau mau ke Mangunan. Begitu pula yang dari Imogiri Timur sampai ke Pengger ya, itu balik, jadi nggak bisa terus lagi. Jadi biar terurai. Iya, jadi biar jalan ini nggak tambah terbebani. Betul, volumenya tidak banyak. Agak bahaya itu kan kemarin ada yang bis masuk karena betul. Nah, ini kita akan menghindari. Jadi kita sudah mengidentifikasi daerah rawan kecelakaan, tapi harapannya juga fatalitas ini juga menjadi perhatian penuh. Jadi kalau daerah rawan kecelakaan itu daerah yang sering terjadi kecelakaan. Tetapi kalau fatalitas itu dia kecelakaannya sekali, tapi korban jiwanya langsung banyak. Ya, itu kan itu yang mungkin dua hal yang menjadi catatan kota. Nah, ini kota spesifik ya, karena semua tujuan orang dari luar pagi sampai siang, sore masuk kota semua ingin menikmati suasana kota. Nah, untuk kota sendiri ini kita akan lihat flow-nya aja, arusnya gitu. Kalau memang dia kemudian ada sedikit hambatan, ini kan kalau tidak hari normal itu ada jam pedestrianisasi di Malioboro contohnya. Itu dari jam 6 sampai jam 9. Ya, besok manajemennya kita kanalisasi ya, akan melakukan pembatasan juga untuk kendaraan-kendaraan yang ingin ke Malioboro. Harapan kami gini, masyarakat itu memaklumi. Kooperatif ya bersama dengan kita. Iya, jadi kadang-kadang kan ya ini resiko ya, kami sebenarnya tidak apa-apa. Kadang kan marah-marah tuh. Betul, ya. Keluhan-keluhan. Saya harus ke sini kok nggak dibolehkan gitu. Ini sebenarnya ada yang sudah kita rencanakan dia satu arah, ada yang kondisional. Kondisional itu ketika arusnya normal-normal saja, kita tidak ada aturan apapun, tidak ada tutup rekayasa. atau satu aja buka tutup. Tapi ketika kemudian kita bicara ini harus ada buka tutup, ya kita sesuaikan gitu. Jadi ya dimaklumi lah ya. Pemirsa, ini adalah tugas bersama untuk kita mendukung program gitu ya, apalagi kita sebagai warga Jogja asli, jikalau tidak ada kepentingan memang lebih baik ya di rumah atau mungkin mencari hari-hari yang lainnya atau tidak lewat jalur yang memang dikhususkan untuk para pemudik gitu ya Ibu Made ya. Tapi kalau kita ke Pak Sinar, Pak,
Seperti apakah sinergi yang dilakukan untuk dari DPRD DIY dengan stakeholder dan juga para pelaku bisnis wisata agar para pemudik ini juga bisa berlibur dengan nyaman gitu Pak? Monggo silahkan Pak Sinar. Ya, ya saya kira memang bicara mudik kali ini, saya kira ini suatu yang mungkin 2 tahun lebih kita mengalami kevakuman. Ini suatu hal yang agak baru menurut saya. Nah, oleh karena itu saya kira dari Pak Wahyu Kominfo ini saya kira yang memang harus lebih memposisikan di depan bicara komunikasi ya. Sehingga sosialisasi berkaitan dengan kebijakan Dinas Perhubungan, salah satu contoh terkait dengan rekayasa lalu lintas dan lain sebagainya ini perlu untuk secara terus-menerus atau bahkan ya, sebelum itu terjadi terjadi itu sudah tersampaikan, terinformasikan secara luas sehingga masyarakat Jogja sendiri yang mungkin bukan menjadi bagian dari pemudik juga kemudian bisa menyesuaikan. Betul. Mungkin ya akan jauh lebih bijak kalau masyarakat Jogja sendiri lebih memberikan kesempatan pada para pemudik-pemudik untuk bisa memanfaatkan jalan yang sudah direkayasa oleh Dinas Perhubungan ini lebih nyaman dan lebih aman. Baik, luar biasa. Nih, Pak Wahyu ini tadi juga sudah disinggung oleh Pak Sinar tentang bagaimanakah penetrasi atau mungkin update seperti apakah informasi yang diberikan terkhusus di objek wisata dan juga di tempat-tempat yang memang akan ada banyak pemudik di tempat tersebut. Seperti apa Pak hal yang dilakukan? Tentu saja kolaborasi menjadi penting ya atas para pemerintah terkait dengan konten. Memang kami akan menarik atau broadcast data dari teman-teman yang ada di dinas seperti perhubungan. Kalau memang ada kebutuhan untuk misalnya pengalihan jalur gitu, itu sekarang juga kami akan juga membroadcast itu melalui kanal-kanal yang memang sudah tersedia itu. Memang harus bareng-bareng. Memang yang prediksi 5,9 itu sangat besar, penduduk DIY aja 3,6. Ya, sehingga ini memang harus kita harus benar-benar siap gitu. Jika informasi ini jadi bagian penting untuk mendukung keamanan, kenyamanan sama supaya berkesan itu. Ya, setuju. Itu yang kami sehingga kalau Polri punya operasi ketupat, nah kita punya hal serupa, tapi konteksnya kita informasi. Sederhana mungkin, sebagaimana juga bisa sampai sedekat mungkin dengan masyarakat. Baik, itu yang dilakukan dari Kominfo saat ini. Tapi pemirsa, sebelum kita break menuju ke sesi kedua, ada satu pertanyaan ini perlu dijawab oleh ketiga narasumber. Ini menyangkut tentang pengalaman tahun lalu, bahkan bukan tahun lalu, tahun-tahun seperti biasanya apa Bu Made, Pak Sinar, Pak Wahyu? Parkir. Harga makanan di sepanjang jalan ya. Terus selanjutnya bagaimanakah regulasi yang seharusnya ini digodok dan nantinya tidak menimbulkan orang jadi udahlah di Jogja pasti kayak gini, karena bisa jadi nanti ini jadi budaya yang seharusnya harus dibuang jauh-jauh gitu ya, karena setiap tahun pasti muncul case seperti ini. Dari Pak Sinar dulu, monggo silahkan. Ya, masih Mas Bara. Jadi memang para pelaku pariwisata ya khususnya, karena kalau bicara liburan, hari libur ini kan para pelaku yang lebih kemudian mempunyai kompetensi untuk memanfaatkan situasi dan momentum hari libur. Nah, ini saya kira juga perlu edukasi, saya kira ya, edukasi, dan edukasi itu di dalamnya perlu kita tumbuhkan sebuah kesadaran dari seluruh pelaku ya, jukir ya, mungkin pedagang kaki lima dan juga mungkin ya para pelaku wisatawan ya, terkait ya. Nah, ini jangan sampai kemudian momentum Lebaran ini justru dimanfaatkan untuk ya kepentingan jangka pendek yang justru akhirnya akan menjadikan sebuah opini negatif tentang pariwisata di Jogja yang identik dengan tadi mungkin tarif parkir yang nggak jelas karena kemudian muncul pungutan yang di luar ketentuan yang berlaku. Dan Ibu Made menyampaikan ada peraturan daerahnya, sehingga dan peraturan daerah itu memberikan batas-batas toleransi, artinya boleh menaikkan tapi tetap ada batasnya sesuai dengan peraturan. Jadi jangan kemudian kelebihan yang akhirnya, apalagi sekarang sudah era digital ya, sekecil apapun
masyarakat itu merasa dirugikan dengan cepat, kemudian sekarang langsung terekspos ya. di media sosial yang kemudian langsung di seluruh Indonesia tahu, wilayah dunia bahkan mungkin dunia betul. kemudian mengikuti, memonitor yang itu menjadikan citra buruk bagi pariwisata Jogja. Saya kira ini yang perlu menjadi kesadaran kita menjadi bersama. catatan ya Pak ya. Jadi bicara satu event atau kegiatan mudik lebaran ini bukan hanya ini tugasnya pemerintah atau DPRD, tapi juga seluruh masyarakat ya. Kita juga perlu untuk ikut berperan dan berpartisipasi untuk bagaimana menjaga agar supaya citra pariwisata kita akan terus terjaga kondisivitasnya, terjaga image positifnya. Karena saya kira jauh lebih mengena kalau yang menjaga itu sesama masyarakat sendiri. Karena tugas bersama ya. Pemerintah yang harus menindak, saya kira akan jauh lebih nyaman juga bagi sesama masyarakat. Segala peraturan daerah ataupun regulasi itu juga perlu disampaikan oleh Diskominfo ya Pak Wahyu. Apa yang nanti akan dilakukan Pak untuk benar-benar menyampaikan bahwa sudah ada peraturannya, tidak boleh ada kenaikan. Kalaupun swasta memang ada bisa naik dan itu ada batasannya. Apa dari Diskominfo sendiri Pak? Ya, saya kira gini Mas, para pemeriksa, memang kita perlu menyiapkan prosedur ketika ada masalah gitu. Mungkin perlu ada ya katakan ada TRC, tim reaksi cepat itu. Kalau ada masalah, ya. Betul, memang harus segera disasat gitu ya. Dan itu juga baru dipublikasikan. Kita ada masalah misalnya parkir, ketika sudah diselesaikan, yang kita harus juga sampaikan ke masyarakat, ini sudah selesai. Ya, ini yang kemudian juga menurut saya dalam tanda kutip perlu ada tim reaksi cepat. Saya kira juga tadi saya setuju Pak Sinar gitu. Masyarakat juga harus yang punya untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Ya, dengan pemerintah. Sehingga beberapa waktu lalu kami juga bertemu dengan masyarakat digital Jogja gitu. Kita akan melawat bersama-sama Jogja, khususnya dalam menghadapi libur lebaran ini. Sehingga sama-sama kita merespon dengan baik terhadap pemasaran dan juga mempublish kalau memang hal-hal yang baik sudah terespon. Baik, sudah selesai, jadi semuanya akan aman ya, dan membuat nyaman. Nah ini Bu Made nih, gongnya sebelum kita masuk ke sesi kedua dan kita break ya Bu Made. Masalah ini dari tadi saya sebut tentang parkir, uang yang akhirnya drastis naik gitu ya, harga makanan Ibu Made dari tadi tersenyum gitu. Upaya apa atau mungkin sesuatu yang ingin disampaikan untuk seluruh masyarakat Ibu? Jadi masalah parkir itu sebenarnya tidak hanya kemudian bicara di pas lebaran, pas Natal tahun baru, tapi sebenarnya pas weekend pun seperti itu. Jadi tadi yang disampaikan Pak Sinar itu juga sebenarnya harus digarisbawahi. Jadi dukungan support dari masyarakat ini penting untuk apa? Kemudian ketika peraturan itu ada, nggak mungkin tidak ada. Pengaturan terkait dengan tarif parkir di mana yang boleh, off street atau on street gitu. Ini dikelola oleh siapa? Dikelola oleh pemerintah daerah atau oleh swasta ya? Itu sudah diatur dengan baik. Nah harapannya seperti ini, bahwa masyarakat sadar ketika ingin mengelola boleh swasta, tapi sesuai aturan. Kemudian harga itu dicantumkan. Yes, betul itu. Iya, dicantumkan. Betul. Jadi jangan kemudian ngeprok lah istilahnya ya. Terus seperti nutuk ya. Nutuk gitu. Nutuk apa nutuk ya? Nutuk dulu sama ya. Nutuk dan ngeprok. Kalau nutuk satu, kalau ngeprok buahnya. Nah itu jadi saling tadi benar tadi kolaborasi sinergi antara masyarakat, pemerintah, swasta ya. Jadi ini menjadi hal yang sangat baik untuk kemudian menciptakan suasana tadi yang aman, nyaman dan berkesan. Kita tidak akan bicara pada momen ini saja, tapi kesan itu harus kemudian tertanam di dalam pikiran pendatang atau pemudik itu. Oh iya ya, besok saya mau balik lagi ke sini. Jangan sampai besok saya nggak mau lagi deh ke Jogja sumpah. Ya ini. Jadi kalau masalah parkir sebenarnya sudah diatur, tinggal masyarakat memilih mau yang legal atau yang yang seperti itu. Betul. Sekarang ada ya kayak kamu jual aku beli gitu. Jadi seperti itu. Kalau kita menolak, pasti dia juga tidak akan. Tidak akan. Jadi sama-sama itu tugas kita bersama. Betul sekali. Terima kasih Ibu Made, Pak Sinar dan juga Pak Wahyu. Kita masih ada satu segmen lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, masih bersama kami di podcast Diseminasi Konten Positif dengan tema kesiapan DIY menyambut 5 juta pemudik, dan kita akan kembali hadir sesaat lagi. Kita sambut bersama sebuah hiburan terbaik untuk Anda, Velos Kustik. Selamat menyaksikan.
Tuhan tahu segalanya, apa yang ku inginkan di saat-saat ini. Percaya kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya untukku. Kaulah curahan hati ini. Oh, tak mungkin ku melupakanmu. Tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya untukku. Kaulah curahan hati
Anda masih bersama kami di podcast Diseminasi Konten Positif Kesiapan Daerah Istimewa Yogyakarta menyambut 5 juta pemudik yang akan datang di daerah istimewa tercinta ini. Dan pastinya kita masih bersama dengan narasumber-narasumber hebat, bersama dengan Pak Sindar dan juga Ibu Made dan juga Bapak Wahyu. Kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui YouTube kami di Kominfo dan juga sudah memberikan pertanyaan. Terima kasih, nanti akan kami bahas di penghujung acara. Tinggal beberapa menit lagi kita akan menyelesaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masih saya simpan kali ini. Sekarang saya akan menuju kembali dengan Ibu Made. Kalau berbicara tentang kunjungan yang begitu banyak, bus, kendaraan pribadi dan lain sebagainya, ketika mereka nanti akan berkunjung ke beberapa titik keramaian yang ada di kota Jogja ataupun 4 kabupaten lainnya, apa yang disiapkan kantong-kantong parkirnya, Bu Made? Seperti apakah dan di mana agar nantinya bisa semuanya nyaman? Dan karena kan biasanya terjadi kemacetan itu karena parkirnya tidak sesuai di tempat yang telah disediakan. Monggo silakan Ibu. Begini Mas Bara, jadi parkir itu sebenarnya kalau di istilah kami ada yang off street, jadi kayak gedung parkir, kawasan parkir yang masuk ke dalam tidak di jalan, ada yang on street. On street itu yang parkir di tepi jalan. Tidak berarti begini, oh parkir di jalan itu nggak boleh, boleh. Sepanjang kemudian itu dia berizin, dia legal. Itu sudah biasanya itu teman-teman kabupaten kota yang menentukan ruas mana yang memungkinkan untuk parkir. Sekarang sudah cukup lama kita bangun, cukup bagus. Itu kantong-kantong parkir besar ya? Iya, itu fasilitasnya, toiletnya bagus, ada musolanya. Ini sekalian promosi ya Mas ya. Terus kalau yang kota sendiri itu mengelola mungkin ada di Senopati. Senopati, kemudian ada di Ngabean. Untuk swasta pun ada gitu ya. Ada di beberapa titik. Kita sebenarnya tidak kemudian, swasta nggak boleh. Cuma kita di syarat dan ketentuan berlaku. Kami malah support ketika swasta juga mau terlibat di dalam ya? Apalagi hotel-hotel kalau buat parkir komunal. Jadi sekarang lahan mahal ya, apalagi di Jogja gitu ya. Per meternya sudah berapa? Kalau pemerintah yang harus kemudian mengadakan nanti habis cuma buat beli lahan. Betul, Bu Made. Nah ini kolaborasi antar pengusaha ya, pengusaha apapun, restoran, hotel, ya monggo membentuk parkir sendiri gitu loh, menyewa satu lahan untuk dipakai bersama-sama. Saya kira ini cukup menarik karena ini juga potensi cuannya maksudnya. Ini juga besar sepanjang kemudian itu tadi syarat dan ketentuannya berlaku. Ada sekarang udah swasta cukup banyak ya, salah satunya mungkin di hotel dekatnya Hotel Kensington itu juga ada. Oh iya, di sebelah baik. Iya, termasuk juga yang di tempat-tempat yang lain. Terminal Giwangan itu juga nantinya akan jadi tempat parkir wisata. Jadi itu mungkin yang bisa kami informasikan kepada masyarakat yang bisa memang kapasitasnya mungkin kalau 5 juta ya itu memang terbatas sekali ya. Maka dari itu perlunya kooperatif bersama dan bisa manfaatkan yang namanya angkutan umum karena sudah disiapkan secara khusus gitu Bu Made ya. Trans Jogja. Saya Bara, saya selalu pakai Trans Jogja. Wah, ya selalu saya dukung ya. Terima kasih. Saya menuju ke Pak Wahyu. Pesan dari Kominfo Pak kepada wisatawan yang masuk ke DIY saat Lebaran agar bisa mengakses data pariwisata. Karena kalau udah tahu, tadi kan Bu Made dari awal perlu yang namanya itinerary biar tidak salah gitu, biar tidak kena prank. Itu bagaimana Pak pesannya dari untuk masyarakat? Pertama kami punya aplikasi Jogja Istimewa. Yes. Itu ada yang digunakan atau dimakai oleh masyarakat. Yang bisa diakses apa Pak untuk nanti pas Lebaran tuh paling aman gitu? Objek wisata. Objek wisata. Kemudian kuliner. Dan jadwal. Termasuk jadwal ada atraksi dan juga transportasi dan dari pengaduan gitu.
itu bisa Masuk di situ. juga kaitannya CCTV. Kita Baik. mau melihat Itu dia bisa dulu, live ya. dia Wah, live. saya kalau di sini macet saya nggak mungkin ke sini. Saya cari yang lain aja gitu ya. Atau juga website lain nih, website pariwisata juga sangat komplit di Jogja gitu. Jogja Istimewa ya, Pak Jogja ya. Istimewa ya. Silahkan pemirsa langsung aja diunduh. Sekarang bisa di Play Store dan juga App Store. Iya. Jogja Istimewa. Atau juga mau kesulitan akses, kita juga punya web publik. Oke, Publik baik. kita kondisikan web publiknya Mas. Ketika koneksi terus ada landing page gitu. Betul. Landing page-nya selamat datang di Jogja. Gitu. Oke, Aman, nyaman, dan berkesan mudik di Jogja. Aman, nyaman, dan berkesan. Bunyinya landing page-nya di web publik kita. Oke. Kita kondisikan Aman, memang. nyaman dan berkesan ya. Sudah disiapkan secara Disiapkan, matang ya. gitu ya. Biar benar-benar tiga pilar ini terrealisasi dan akhirnya terjadi sesuai dengan harapannya. Gitu. Luar biasa Pak Wahyu, Bu Made. Nah, selanjutnya nih the last question sebelum nanti kita masuk juga di LM untuk para pemirsa dan juga kita masuk ke sesi tanya jawab gitu ya ke Pak Sinar. Kedepannya nih orang yang berkunjung ke DIY ini tidak, sekarang kita agak lepas dikit dari proses mudik lebaran ya, apalagi tol yang saat ini juga sudah akan selesai pembangunan dan lain sebagainya, ada yang mau dibangun juga, diprediksi akan terus bertambah kunjungannya dan bisa lebaran tahun berikutnya akan lebih banyak regulasi yang sudah disiapkan DPRD Pak mendukung segala program yang sudah dilakukan oleh Bu Made dan juga Pak Wahyu. Ya, terima kasih Mas Barat. Jadi memang dengan sekarang semakin ada connecting antar daerah dengan jalan tol yang baru yang sudah mulai bisa dioperasionalkan. Ini saya kira ke depan kecenderungan kecenderungan wisatawan, para wisatawan kita itu pasti akan ke arah transportasi pribadi ya, transportasi mobil pribadi. Ini saya kira yang memang harus kemudian ditangkap dalam rangka untuk bagaimana pemerintah daerah mempersiapkan sedemikian rupa sedini mungkin membuat sebuah perencanaan untuk bagaimana ke depan. Ini saya kira yang selalu masih menjadi problem adalah berkaitan dengan kantong-kantong parkir ya. Meskipun memang kalau bicara angka 5 juta umpamanya tidak mungkin kemudian semua bisa terakomodir masuk dalam kantong-kantong parkir yang masuk kategori mungkin legal ya, berizin dan lain sebagainya. Tapi saya kira yang perlu menjadi catatan kita bahwa justru karena kurangnya kantong-kantong parkir itu bisa mengakomodir atau bisa menampung mobil-mobil wisatawan itu yang kemudian akhirnya berkomunikasi atau buat akses pada munculnya parkir-parkir ilegal. Disitulah yang menurut saya pemerintah harus mengantisipasi. Karena soal ini saya kira sudah berjalan sudah sekian tahun yang lalu dan hampir setiap kali ada liburan, hari-hari libur dan itu selalu ada saja persoalan-persoalan. Nah, sehingga harapan kami dari DPRD tentu juga jangan sampai hal ini terus-menerus terjadi yang kesannya kemudian ada opini seolah-olah itu dilakukan pembiaran. Tidak ada langkah-langkah konkret dari pemerintah. Padahal sudah banyak dilakukan. Itu. Karena ini menyangkut opini ya. Dan kita harus, saya kira kita semua harus sadari ya, baik pemerintah, DPRD, masyarakat bahwa DIY ini kota pariwisata. Betul. Sehingga ya kita harus bareng-bareng bagaimana menjaga pariwisata Jogja ini betul-betul tadi aman, nyaman, kemudian berkesan. Berkesan tentu ya berkesan dalam arti yang positif, jangan justru malah mempunyai kesan yang negatif. Betul. Kemudian wisatawan akhirnya ya jerah untuk berkunjung lagi ke Jogja. Nanti kemudian akan bergeser ke daerah-daerah lain. Karena daerah-daerah lain saya kira tetangga dekat kita sudah dengan gencar, dengan kencang, dengan sangat progresif ya, untuk berbenah, untuk berpacu, untuk bagaimana menggeser wisata Jogja ini ke daerah tetangga kita dan kita ini yang perlu untuk kita jadikan renungan bersama. Saya kira tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat juga harus sadar. Kita juga tetap butuh peran masyarakat. Dalam posisi juga ada ancaman dalam arti kompetisi ya. Dalam arti kompetisi yang itu kita tidak boleh lengah itu. Karena itu saya kira kerjasama antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat ini harus terus bisa terjalin dengan baik.
luar biasa. Terima kasih Pak Sinar, begitu mencerahkan kita semua pastinya. Kita akan break sejenak, ada satu tayangan ILM yang kami suguhkan untuk Anda, dan sesaat lagi kami akan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui akun YouTube kami, dan nanti akan kami bahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di podcast Diseminasi Konten Positif, kesiapan daerah istimewa Yogyakarta menyambut 5 juta pemudik. Halo Mas. Halo sayang, kamu sibuk nggak? Temani aku keluar sebentar yuk. Enggak sih, ini baru selesai sholat. Mau kemana? Nganter hadiah Natal. Ini buat Pak Deku yang judes itu loh. Pak D itu sayang loh sama kamu. Masa? Sayang nyebut aku tepuk pisang. Apa itu? Ya itu panggilan sayang Pak D buat kamu Mas Andre. Yaudah aku mau siap-siap dulu ya. Kamu jemput aku sekarang aja. Iya. Bye. Bye. Nuwun Pak D. Tebok pisan wis tak ajari unggah-ungguh apa piye? Nggih, sampun Pak. Ya, syukur. Apik. Mlebu. Kene. Menungso siji iki kudu diajari tepo slira, menghormati tetangga. Nek numpak motor aja yak-yakan, kaya munyuk rebutan pangan. Apa itu Pak? Munyuk rebutan pangan itu seperti Andre kebelet ke toilet. Ngerti? Pak D niku. Niki kagem Pak D. Apa iki le? Niku badhe hadiah kagem Pak D. Nggih, kajeng benjang pas Natalan radi besus to, D. Pak D niku badhe kan lak mung niku mawon. Aku lho niku isin malu nek Pak D kados wong tipis. Nah, mila kula tumbaske sing enggal. Waduh, oke. Wah, aku ki yo ndedek. Ana mung tuku bathik sakal 12 wae iso. Nuwun ya Cah Bagus. Alah, sakniki cah bagus. Nek wingi tepok pisang. Tepuk pisang bagus ki yo. Siapa namamu? Saya Rini Pak. Iki, Rini wis tak tukokke hadiah Natal apa durung? Aja meng aku. Rini mboten Natalan, Dik. Piyambakipun Idul Fitri. Oh, ya. Apik. Libur Natal kamu nggak pulang kampung? Enggak Pak, ini mau ada PPKM lagi. Pemerintah menyarankan untuk tidak kemana-mana, jadi mending saya di kos aja Pak. Nah, iki bener iki. Iki iso ditiru, Ndre. Apik iki. Covid iki sih berbahaya kok. Malah jarene neng luar negeri iki ana varian baru. Wis to, awake dhewe iki manut wae karo seruan pemerintah. Kalau kamu nggak ngerti, nanti minta Andre suruh menerjemahkan. Aku lo nggih remen menawi Dik Rini mboten wangsul kok Pak D. Loh, Kalian berdua tak kandhani ya. Rini, kamu jangan menyia-nyiakan kepercayaan orang tuamu. Kowe Andre, kowe aja ngisin-isinke Pak Dimu. Aja sembrono kowe. Nganggo laku urip sing bener. Nggih Pak D. Nggih Pak. Nggih Pak D, menawi mekaten kula badhe pamit rumiyin. Ya, sing hati-hati ya. Nggih Pak D. Matur nuwun hadiah Natale. Sami-sami. Sik. Tangane. Lepas. Nah, ngono ra aman. Dre, Nggih. aja sembrono lho kowe. Nggih Pak D. Nggih. Bareng.
sebuah persembahan terbaik dari Veloci Acoustic untuk Anda kala cinta menggoda ya. Ketika cinta menggoda untuk berkunjung ke Jogja itu biasanya tidak bisa terbendung. Karena Jogja ini berbicara tentang bagaimanakah sebuah rindu untuk pulang dan angkringan. Si paling anak senja ya. Boleh tepuk tangan untuk Bara Zulfa. Baik, terima kasih saudara. Kita masih dalam rangkaian acara podcast diseminasi konten positif. Bagaimana kesiapan daerah istimewa Yogyakarta untuk menyambut 5 juta pemudik yang akan segera berkunjung ke Jogja. Dan sesaat lagi kita tinggal menghitung hari saja. Saya akan menuju ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan nantinya juga akan ada hadiah disiapkan untuk Anda. Ini pertanyaan untuk Ibu Made dahulu katanya ya. Dari Mbak Natmanina, Mbak Nina. Ibu Made, liburan lebaran ke Jogja atau pas balik ke Jogja itu kok pasti macet ya? Sebenarnya ini nggak cuma ke Jogja, ke semua provinsi daerah itu sama ya. Apakah libur lebaran, wah ini semi-semi Ibu memprediksi ya, cenayang jadinya. Apakah macet? Bagaimana antisipasinya Bu Made? Nah, kalau macet ya pasti macet, nggak usah lebaran, nggak usah nunggu lebaran. Sabtu Minggu aja ya? Mbak Nina ke Jogja, udah Jumat malam saja, masih ring road itu wah sudah antriannya cukup panjang. Ya. Jadi memang ya itu nggak apa-apa sebenarnya, itu tanda ada kehidupan gitu. Betul. Ya. Tanda ada perekonomiannya naik gitu ya Bu ya? Jadi tadi itu ya sudah terlanjur cinta kok. Ya, orang betul. pada balik mau macet kek, mau sumpek kek, tapi kan karena cintanya itu kan Ya, nggak goda masalah. itu ya. Cuman begini, kita mungkin tidak membiarkan, oh ya berarti nggak ada kerjaan dong, Betul. biar macet. Nggak, kita jangan sampai bicaranya macetnya lama-lama gitu ya. Jadi kita mengantisipasinya dengan cara apa? Yang pertama, kita sudah mengidentifikasi jalur-jalur alternatif, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah menginformasikan, nanti itu mohon bantuan juga dari Pak Wahyu juga untuk mengkomunikasikan mana sih jalan-jalan yang macet, jalan-jalan yang rawan kecelakaan, jalan-jalan yang kemudian longsor ya, rawan longsor, itu pasti juga harus ya paling tidak ya dihindari. Karena sudah ada, oh ini di macet, Betul. sudah dikasih info macet, Malah tetap itu dipaksa ya. Ya, jadi itu sudah kita sampaikan. Jadi saran kami ya sudah kalau tidak mau macet ya hindari ruas-ruas atau kawasan-kawasan yang macet. Selain itu kami juga mengatur trafficnya. Jadi traffic kita pantau melalui ATCS kami, area traffic control system kami, kita atur time siklusnya. Jadi sudah ada kesempatan kami juga dengan kepolisian dan jajaran lainnya. Kami tidak ada flashing. Flashing itu lampu yang nggak merah kuning hijau tapi tergantung. Jadi harapannya ya memang jangan sampai kemudian ini lolos terus jadi macet. Jadi kita perlu ada pengaturan. Jadi kami berharap juga ini ada kontribusi masyarakat juga untuk memahami kalau lebaran macet. Ya, itu memang hal yang wajar sebenarnya. Wajar, cuman tetap kita berupaya agar macetnya tidak lama gitu ya. Tetap berupaya macetnya nggak jadi stuck gitu dan panjang. Betul. Yang penting tetap terurai karena ya macet wajar karena 5 juta ini mengingat kita jalan itu tidak akan pernah bertambah. Tapi yang namanya kunjungan pasti akan bertambah volumenya. Betul sekali. Terima kasih Bu Made. Sudah terjawab jelas Mbak Nina ya. Jadi kalau macet sudah pasti. Ini tanpa prediksi pun pasti akan macet gitu ya. Karena namanya sedang musim mudik ataupun kunjungan. Selanjutnya kita menuju ke Mas Rio Sanjaya. Mas Rio ini bertanya untuk Pak Wahyu. Pak Wahyu, apakah mudik 2023 ini sudah bebas vaksin atau masih harus tetap vaksin sesuai dengan anjuran pemerintah Pak Wahyu? Monggo silakan. Mas Rio juga pemirsa, saya kira inilah mikirnya, dengan vaksin kita bisa mudik lebih nyaman dan aman. Ya, monggo kalau memang itu kita merasa lebih nyaman dan aman ya vaksin aja gitu. Kalau memang belum vaksin. Kan kok masih sampai sekarang kita pemerintah masih menyediakan untuk vaksin masyarakat melakukan vaksin gratis. Betul Pak, karena juga demi kesehatan bersama daripada nanti pas mudik ketemu keluarga malah jadi nggak nyaman ya, lebih baik vaksin itu lebih direkomendasikan untuk Mas Rio. Sudah terjawab jelas. Selanjutnya ini adalah the last question dari Mbak Dara untuk Pak Sinar. Di musim mudik sering dibangun posko-posko pengamanan untuk lebaran Pak Sinar. Apakah pengendara bisa numpang istirahat atau mungkin bisa melakukan keperluan di posko, dan fasilitas apa yang sudah disiapkan untuk masyarakat terkhusus di posko-posko tertentu, karena tidak semua posko ini ada yang fasilitasnya lengkap gitu ya. Monggo Pak Sinar. Iya, masih Mas Dara dan Mbak Dara ya. Mbak Dara. Namanya hampir sama. Sepertinya jangan-jangan yang nyuruh Mas. Iya, saudara saya Pak. Oh, saudara ya. Ya, saya kira kalau bicara posko ya, mungkin nanti Kominfo ya Pak Wahyu mungkin ya. Tapi saya yakin
beberapa posko mudik lebaran yang ada ini, saya yakin ada yang memberikan fasilitas kepada para pemudik. Para pemudik untuk sekedar mungkin istirahat sejenak, mungkin juga rehat sejenak dan sebagainya. Tapi secara pastinya posko-posko mana yang kemudian memberikan fasilitasi itu mungkin dari Kominfo mungkin ya akan diupdate dan juga nantinya disampaikan ya Pak ya. Identifikasi di DIY ini ada berapa titik posko yang kemudian dari sekian titik posko itu mana-mana yang memang kemudian memberikan fasilitasi kemudahan bagi para pemudik kita. Yes. Ya mungkin juga untuk istirahat sejenak, untuk rehat sekedar mungkin minum atau mengisi keperluan lainnya ya Pak ya. Saya kira itu Mas. Dan nanti juga kebijakan saya jawab. Betul, terima kasih Pak Sinar. Informasi itu juga akan diupdate melalui Jogja Istimewa Pak. Ya, dari kanal-kanal yang ada di Dinas Kominfo maupun dari IG. Oke, jadi semuanya ada. Kalau posko yang umum, yang fasilitas yang biasanya memang ini cukup lengkap, itu berada di beberapa titik seperti mana Ibu? Biasanya di jalur utama. Jalur utama. Contohnya gini, di Prambanan. Prambanan itu kami kolaborasi ya. Jadi ada poskonya kami dari di sub provinsi, ada dari kepolisian. Kepolisian baik Polda, dari Polda, dari Sleman. Di gitu. juga Sleman. Jadi itu komplit. Dari kesehatan itu biasanya juga di yang utama yang memang sangat kredit kami juga di kita Dinas Kesehatan juga siap standby. Kalau ada kejadian-kejadian. Luar biasa sekali. Sudah terjawab semuanya terkhusus untuk Mbak Dara. Tadi pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Sinar dan juga ditambahkan oleh Pak Made, Bu Made ya. Jadi Bu Made dan juga Pak Wahyu gitu tentang adanya posko yang utama biasanya itu ada di jalur-jalur utama atau jalur lintas provinsi gitu. Nah, tak terasa perjumpaan kita hari ini harus segera berakhir, tapi sebelumnya kita akan menuju closing statement. Closing statement akan diawali dari Pak Wahyu. Silahkan Pak, harapannya monggo Pak, atau sesuatu yang ingin disampaikan untuk masyarakat, silahkan. Ya nanti selamat datang lah semua yang akan masuk ke Jogja gitu. Jadi tagline kita ya aman, nyaman, dan berkesan. Sehingga bagi masyarakat yang akan mudik ke Jogja gitu harus dapat informasi yang cukup memadai gitu. Entah itu dengan melalui merencanakan dulu pada perjalanannya mau kemana, lewat mana gitu supaya juga nyaman, aman selama berkendara. Juga pastikan juga mengupdate informasi terkini gitu. Entah melalui radio atau juga kanal-kanal informasi yang lain gitu. Termasuk juga dari mungkin juga dari komunitas-komunitas yang dari masyarakat itu gunakan informasi yang update terkait kondisi terkini. Ya, saya kira itu beberapa hal yang menurut saya masyarakat harus punya informasi memadai. Dan jangan lupa untuk download Jogja Istimewa. Ya. Itu yang semuanya akan diupdate di sana, pemirsa. Jadi ini memang harus di-download dan juga dimaksimalkan karena segala informasinya ada dalam satu genggaman Anda. Agar nantinya lebih nyaman dan juga 3 hal tadi bisa terrealisasi dengan baik, aman, nyaman, dan berkesan. Nah, selanjutnya saya ke Pak Sinar, monggo Pak, dari Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan pesan dan juga harapannya untuk masyarakat. Ya, terima kasih Mas Bara. Jadi saya kira tagline aman, nyaman, dan berkesan ini ya bukan hanya tugasnya pemerintah, tapi ini menjadi tugas kita bersama sebagai warga masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kita tunjukkan bahwa Jogja memang betul-betul aman, nyaman, berkesan untuk selalu menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Ya, luar biasa. Harus bersama-sama ya lagi-lagi Pak Sinar. Terima kasih Pak Sinar mewakili dari Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini adalah Sri Kandi kita, Bu Made dari Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu Made silahkan. Ya, kalau yang melakukan perjalanan itu ya tadi yang seperti disampaikan Pak Wahyu ya, smart traveler. Jadi semuanya direncanakan dengan baik. Kesehatannya juga ya, tadi vaksin tadi ya, itu dari diri sendiri juga ya, dari sendiri keluarga lakukan sehat dulu, kendaraannya sehat, direncanakan dengan baik, kemudian mau kemananya, kapannya, kemudian berapa lamanya, dilihat juga info-info. Ini penting, jadi kadang-kadang orang juga males ya, jadi kadang itu Google Map itu tidak selalu menolong, tidak akurat ya, Ibu ya, betul. Kadang-kadang blusok gitu, malah kemana, harusnya kemana ya, gitu. Jadi tolong coba juga dilihat situs-situs resminya pemerintah daerah gitu untuk kemudian ini mana sih, pasti kan terinfokan di situ gitu. Jadi harapannya semua masyarakat memaklumi saja, memaklumi kalau memang musim Lebaran itu ya macet.
macet, gitu betul, ya, betul. dinikmati. Dan kemudian kalau memang petugas mengatur, ya ikutilah apa yang kemudian menjadi kebijakan. Itu sebenarnya untuk semuanya gitu ya. Egonya ditaruh dulu lah Turunin gitu ya. dulu gitu ya, Bu, ya. diturunin dulu gitu. Jadi ini kalau saya mau lewat sini, saya mau nyalip sini, nanti tidak dia saja yang rugi, tapi semua yang rugi. Jadi saya kira ya itulah pengertian masyarakat. Ya, Pengertian betul. masyarakat itu menjadi hal yang sangat penting untuk kemudian menimbulkan kenyamanan. Kenyamanan semua pihak loh, petugas Semua dan pihak ya, masyarakat. tidak cuma satu unsur saja Petugasnya ya. capek juga soalnya. Betul, betul. Karena semuanya bekerja demi kenyamanan gitu ya. Ya. Tapi jikalau terjadi kecelakaan atau kondisi kedaruratan yang dialami selama libur lebaran agar masyarakat bisa langsung menghubungi itu kemana? 112 ya. 112. Gampang kan itu? Pemirsa 112 ya, Ya. untuk nanti jikalau terjadi Jadi sesuatu apapun ya. itu. Apapun ya. Emergency Emergency itu. call Iya. untuk DIY. Iya, mau Baik. kejadian kecelakaan ada Atau darurat apapun bisa langsung di 112, kode area 112. Baiklah kalau gitu. Terima kasih Ibu Made, Ibu Ni Made Dwi Panti Indrayanti STMT, Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Hari Edi Tri Wahyu Nugroho SIP MSI, Kepala Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih kepada Bapak RM Sinarbiat Nujanat SE, anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk hari ini, Sama-sama, begitu Mas luar Nara. biasa Ibu Made, Pak Sinar, Pak Wahyu. Semoga selalu diberikan kesehatan, nanti merayakan lebaran dengan keluarga, rezekinya mengalir deras, dilancarkan semuanya. Amin, amin. Terima kasih, boleh berikan tepuk tangan yang beri semakin lama semakin kencang. Dan pemirsa, tak terasa perjumpaan kita di podcast Diseminasi Konten Positif. Persiapan daerah istimewa Yogyakarta untuk menyambut 5 juta pemudik telah berakhir. Terima kasih untuk seluruh pemirsa yang bersama-sama menyaksikan YouTube kami yang tadi juga sudah diakses di Kominfo DIY. Ini adalah salah satu tugas bersama karena segala masalah yang terjadi saat ini tidak akan selesai ketika hanya Dinas Perhubungan saja, Dinas Kominfo saja, ataupun dari DPRD saja. Semuanya akan selesai ketika kita bersatu padu untuk berkolaborasi bersama mencapai satu tujuan yang kita inginkan. Kita sukseskan bersama, aman, nyaman, dan berkesan. Saya Bara Zulfa pamit undur diri. Sampai jumpa, selamat sore, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku malu,
sejarah dan waktu. Ini ungkapkan rindu lewat kata indah. Kau cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila kau bersamamu, ku pastikan ku jalan di dunia. Dan seindah kembali, sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalan di dunia. Dan seindah kembali, sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersama. Sebab kau terlalu indah dari segala